Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem persamaan linier dua variabel. Kan di pertemuan sebelumnya kita sudah ketemu persamaan dan pertidaksamaan untuk nilai mutlak satu variabel. Sekarang kita akan membahas yang dua variabel tapi khusus yang linier. Jadi ada yang bukan linier juga dan itu akan dibahas pada pertemuan yang akan datang. Nah, sebelum melanjutkan, sebaiknya kita mereview dulu beberapa pemahaman tentang persamaan itu apa, persamaan linear itu seperti apa. Untuk yang pertama, persamaan. Persamaan itu bentuknya dalam bentuk persamaan seperti ini ya. Dia memuat satu variabel atau lebih bisa. Tapi kalau tidak ada variabelnya seperti ini merupakan suatu kesamaan. Dan kesamaan itu tidak dapat dicari nilainya. Karena memang sudah pasti sama. Sedangkan untuk persamaan masih perlu dicari, misal x-nya berapa, ya 2, 2 sama dengan 2. Tapi kalau untuk x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 4, kira-kira berapa x dan y yang berlaku, seperti itu kan. Nah, untuk yang bawah ini a lebih dari b, itu bukan persamaan karena itu pertidaksamaan. Meskipun memuat tanda sama dengan, ini kurang dari sama dengan, tapi tetap kita sebut pertidaksamaan. Jadi persamaan khusus yang memuat tanda sama dengan saja. Kemudian di sini ada persamaan linier. Persamaan linier ini variabelnya memuat pangkat hanya satu. Pangkatnya satu, tidak lebih, tidak kurang. Jadi ada x sama dengan 1, kita lihat pangkatnya x itu 1, x pangkat 1 kan. Untuk x sama dengan y juga ini memuat dua variabel, berarti yang atas ini memuat satu variabel. Yang bawah ini adalah x min y sama dengan 0, sebenarnya sama dengan x sama dengan y, hanya saja y-nya kita pindahkan ke ruas kiri. Kemudian ada x plus y plus z, ini merupakan persamaan linier untuk tiga variabel. Nah, tergantung variabelnya, representasi dalam bentuk diagram Cartesius untuk dua variabel ini akan membentuk suatu garis, sedangkan x plus y plus z ini sudah masuk ke 3 dimensi lagi. Udah tidak dalam 2 dimensi ya. Dan bentuknya itu adalah bidang. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, untuk bentuk yang suatu persamaan tapi bukan persamaan linear, misalnya adalah 2x kuadrat plus 4y sama dengan z. Ini memuat suatu pangkat yang lebih dari satu, sehingga tidak dapat kita bilang sebagai suatu persamaan linear. Dan begitu terus selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk umum dari suatu sistem persamaan linear dua variabel. Jadi kalau dalam bentuk satu baris seperti ini kita menyebutnya sebagai persamaan. Tetapi jika ada dua baris seperti ini dan ternyata x dan y-nya atau variabelnya ini sama, karena kan bisa jadi variabel itu gak cuma x sama y ya, misalkan kayak tadi itu z, bisa juga w, v, dan lain-lain. Nah, kalau variabelnya sama seperti ini dan dalam dua persamaan ini memuat variabel x dan juga memuat variabel y, kita sebut ini adalah suatu sistem persamaan linier. Oke, langsung pada beberapa contoh dari sistem persamaan linier. Yang pertama adalah x plus y sama dengan 2 dan x min y sama dengan negatif 2. Nah, dua persamaan ini itu sama-sama memuat variabel x dan variabel y, sehingga bisa kita jadikan suatu sistem persamaan dan mungkin terdapat suatu penyelesaian dari x dan y yang memenuhi kepada kedua persamaan ini. Jadi dikatakan suatu sistem apabila itu bisa kita ketahui penyelesaiannya atau tidak ada penyelesaiannya. Maksudnya gini, jadi sistem itu mengumpulkan beberapa persamaan menjadi satu. Nah, kita mau cari tahu kira-kira sistem itu memiliki suatu penyelesaian yang sama untuk tiap persamaannya atau tidak, kan gitu. Mungkin lebih jelasnya nanti akan langsung kepada contoh-contoh sekaligus metode-metode untuk mencari penyelesaian. Untuk contoh yang kedua dari sistem persamaan ini, mungkin sekilas terlihat x sama dengan 2 ini tidak memuat variabel y kan. Sedangkan x plus 2y sama dengan 10 ini memuat variabel y. Terus apakah
kedua persamaan ini bisa dikatakan suatu sistem persamaan linear? Tentu saja bisa. Karena coba kalau kalian perhatikan, B1 dari persamaan umum ini itu sama dengan 0. Kalau sama dengan 0, Y-nya tidak ada. Meskipun sebenarnya Y itu memiliki suatu nilai tertentu dari kedua persamaan ini, atau yang memenuhi kedua persamaan itu. Untuk yang ketiga ini X-3 sama dengan Y dan 2X-6 sama dengan 2Y ini kalau kalian perhatikan sebenarnya adalah kelipatan 2 dari persamaan yang pertama. Jadi X-3Y sama dengan X-3 sama dengan Y ini kalian kalikan 2 akan mendapatkan persamaan 2X-6 sama dengan 2Y. Dan ini tetap bisa dijadikan satu sistem persamaan. Dan contoh yang terakhir adalah X1 sama dengan 1 dan Y sama dengan 2. Ini kedua-duanya tidak memuat variabel yang sama, tetapi tetap bisa dijadikan suatu sistem persamaan linear. Jadi maksud dari awal tadi kan kalau saya bilang itu harus memuat variabel yang sama. Artinya untuk suatu himpunan penyelesaiannya itu harus memuat variabel-variabel yang terdapat dalam persamaan dari sistem persamaan linear itu tadi. Jadi kalau misal pada persamaan linear satunya itu memuat variabel X, tapi persamaan duanya hanya memuat variabel Y saja, sistem persamaan itu mempunyai penyelesaian dalam bentuk variabel X dan Y. Begitu, jadi harus punya variabel yang sama itu seperti itu. Untuk metode penyelesaiannya sendiri, kita bagi menjadi 3, yaitu substitusi, eliminasi, dan campuran. Jadi campuran ini sebenarnya campuran antara substitusi dan eliminasi. Akan kita bahas pada video